kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Padamara di kelas 11 IPS 4. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum ke materi yang akan Ibu sampaikan, dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melangkah selanjutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu mengecek kehadiran hari ini kelas 11 IPS 4. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ibu cek dulu kehadiran kalian. Aditya? Arya? Bagus? Dini? Eugene? Faya? Ferdian? Galang? Gali? Intan? Oki? Pandu? Rangga? Rismatun? Rosi? Salma? Siti? Tazkia? Yamanda? Yura? Yura sakit, semoga lekas sembuh ya. Zahra? Alhamdulillah hari ini 30 siswa hadir. Semoga yang hari ini tidak hadir sakit mudah-mudahan lekas sembuh, dan yang izin mudah-mudahan besok sudah berangkat ke sekolah lagi. Oke ya. Sekarang di sini Ibu cek dulu, tadi sudah cek kehadiran kalian. Ibu sekarang pengen ngecek kondisi kelas. Nah, kira-kira tadi sudah dipiketin apa belum? Alhamdulillah. Ini kelihatannya memang bersih ya, sudah bersih. Dan kerapian kalian, seragam kalian yang kalian kenakan juga kalau Ibu lihat sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi. Sudah banyak yang lengkap di sini dari ujung kaki hingga ujung kepala. Terima kasih kalian sudah mentaati peraturan sekolah, ya sudah mengenakan seragam yang lengkap. Oke. Hari ini yang akan Ibu sampaikan sama kalian adalah tentang perpajakan, ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin mereview kembali materi sebelumnya tentang APBN dan APBD. Oke. Silakan kalian keluarkan buku paket ekonominya, buku tulis kalian, alat tulisnya juga silakan dikeluarkan. Ya, sudah? Sebelumnya, materi sebelumnya yang Ibu sampaikan sama kalian itu adalah materi tentang APBN dan APBD. Coba unjuk tangan ya, kita mereview sedikit. Nah, materi yang sebelumnya. APBN itu singkatannya apa? Ya,
belanja negara. Sedangkan kalau APBD itu apa? Ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, betul. Jadi APBN dan APBD itu termasuk anggaran yang memang dibuat oleh pemerintah untuk selama 1 tahun. Ya. Nah, itu adalah anggaran-anggaran pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran negara itu diperoleh dari pajak. Nah, nanti hari ini yang akan Ibu sampaikan sama kalian materi yang selanjutnya adalah tentang perpajakan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 200 ya. Halamannya 200, silakan kalian buka. Oke, nanti ada perjanjian kontrak belajar. Pada saat Ibu nanti ada penghitungan untuk penghitungan pajak, baik itu pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Nanti silakan kalian keluarkan alat bantu kalkulator yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian ya lewat WA group ya. Jadi nanti dikeluarkan alat bantunya yaitu kalkulator. Nah, kalau misalkan kalian kok di rumah nggak ada kalkulator ya silakan menggunakan alat bantu HP, yaitu ada kalkulatornya ya. Tolong dibuka kalkulatornya, jangan membuka aplikasi yang lainnya. Itu jelas? Ya, terima kasih. Nah, di sini standar kompetensi yaitu memahami APBN dan APBD. Di sini masih kaitannya dengan APBN juga dan APBD karena sumber anggaran pendapatan dan belanja negara itu memang ambil sumber modalnya dari pajak ya. Kompetensi dasar mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Nah, ini pajak. Hari ini akan mempelajari tentang pajak ya. Pajak yang akan Ibu sampaikan sama kalian adalah tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini PBB masuk dalam materi perpajakan. Nah, di sini dalam PBB di sini ada 2 yang memang dihitung dalam pajak bumi dan bangunan. Dianggap bumi dan bangunan berarti bumi itu adalah tanah, sedangkan bangunan adalah gedung. Itu termasuk adalah pajak PBB. Tujuan pembelajaran di sini tujuannya adalah yang pertama menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua menyajikan hasil analisis fungsi dari pajak dan juga peranan pajak dalam pembangunan ekonomi. Nanti dalam analisis fungsi dan peran pajak, kita mau kalian mempraktekkan menghitung pajak, yaitu pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Kalian bisa mengenal apa itu NJOP, TKP, apa itu NJOP, PBB, apa itu NJTKP ya. Itu singkatan-singkatan di dalam istilah perpajakan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah pengertian pajak. Apa itu pajak? Yang kedua adalah objek dari PBB. Tadi di awal sudah Ibu paparkan ya gambaran tentang objek pajak bumi dan bangunan, berarti berupa apa saja. Nah, yang ketiga adalah tarif pajaknya itu berapa, itu sudah ada landasan hukumnya. Yang keempat tentang NJOP, NJOP TKP dan NJKP-nya. Yang kelima adalah menghitung pajak bumi dan bangunan. Dikatakan objek itu berarti bersifat kebendaan. Ya, bersifat kebendaan berarti ada bumi dan bangunan. Bumi berupa tanah, ya di situ ada kebun, ya. Nah, sedangkan yang berupa rumah, bangunan itu
termasuknya adalah objek bangunannya. Ini yang harus kalian ketahui untuk menghitung dari PBB maupun PPH. Tarif PBB pajak bumi dan bangunan yang pertama besarannya adalah 10 juta. Ini sudah ketentuan. NJTKP-nya nilai jual tidak kena pajak. Oke, nilai jual objek pajak di sini NJOP ya, disingkat NJOP. Apa itu NJOP? Seluruh nilai aset itu adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing subjek. Kalian punya rumah, punya tanah atau punya kebun, itu termasuk aset ya, harta kalian. Objek yang telah dihitung dengan cara mengalihkan harga yang berlaku yang telah ditetapkan oleh kantor pajak. Nah, di sini dicontohkan ya, tapi Ibu melihatnya lewat SPPT. Nah, seperti apa SPPT-nya itu? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah bentuknya SPPT. Ya. Pernah lihat? Ya. Nah, orang tua kalian itu pasti memiliki SPPT karena dibayarkan selama 1 tahun sekali. Ya, seperti ini adalah lembaran dari SPPT-nya. Di sini sudah tercantum berapa biaya yang akan dikeluarkan selama setahun oleh orang tua kalian. Nah, ini dibayarkan berapa? Nah, di sini hitungannya dari sini. Nah, ini seandainya contohnya tanahnya itu, nah ini tanahnya itu luasnya adalah 620. Nah, harganya per meternya adalah 140. Jadi jumlahnya berapa? Kok bisa 86.800? Berarti 620 ini dikalikan 140.000. Nah, jadi dikalikan luas tanahnya dikalikan harga per meternya. Nah, sedangkan kalau bangunan ini luasnya adalah 144 per meter. Jadi dihitungnya itu per meter bukan per sentimeter. Nah, di sini harga dari per meter perseginya adalah 975 rupiah. Ya, Rp1.000. Jadi jumlah ini diperoleh dari 144 dikalikan 170. Gitu. Hasilnya adalah 140 juta 400. Itu ya, paham? Nah, jumlah dari ini namanya adalah NJOP. Jadi penggabunan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Jumlahnya adalah 227.200.000 rupiah. Nah, NJOP PBB. Nah, berikutnya NJOP TKP. Nah, di sini NJTKP itu singkatan dari nilai jual tidak kena pajak. Ya, di mana pemerintah telah menetapkan NJTKP-nya adalah 10 juta rupiah. Nah, begitu. Jadi 10 juta rupiah itu untuk setiap wajib pajak. Setiap keluarga ya yang memiliki rumah sendiri itu pasti membayar pajak setiap tahun. Nah, sama seperti PBB juga. Kalau kalian telat membayar pajak bumi dan bangunan, juga akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Nah, sanksinya ada dalam peraturan dari pajak bumi dan bangunan. Ya. Nah, di sini NJOP yang digunakan penghitungan PBB ditetapkan paling rendah 20%. Paling rendah, ya. Dan di sini paling tinggi adalah 100%. Nah, kalau 20% itu biasanya digunakan untuk masyarakat umum. Kalau sudah perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan besar seperti PT Rambut, itu kan ya punya cabang-cabang di mana-mana, itu sudah dikenakan pajak bumi dan bangunannya bisa sampai 100%. Tuh, ya. Oke. Nah, sekarang menghitung NJKP-nya. Nah, di sini tadi semisal ya
NJOP Bumi dan Bangunan, penghitungan penjumlahan dari NJOP Bumi dan Bangunan di sini, ya, di sini dijumlahkan 92 juta. Sedangkan TKP-nya tadi sudah ketetapan setiap tahunnya 10 juta. 92 juta dikurangi 10 juta. Hasilnya adalah NJKP, nilai jual kena pajak sebesar 82 juta. Nah, SPPT tadi sudah ya, surat pemberitahuan pajak. Jadi seperti yang tadi Ibu, nah ini adalah SPPT, surat perintah untuk pembayaran pajak. Ya, namanya SPPT. Nah, ini sudah ada contoh untuk menghitung PBB. Nah, di sini ada objek pajak bumi seandainya luasnya 140, sedangkan harga per meternya adalah Rp103.000. Berarti jumlah dari NJOP buminya adalah 140 dikalikan 103.000. Hasilnya 14.420. Nah, sedangkan NJOP bangunan seandainya luasnya hanya 50 meter, sedangkan harga per meternya adalah Rp429.000, sehingga jumlah NJOP bangunan adalah Rp21.450.000. NJOP ini penggabungan penjumlahan dari NJOP bumi dan bangunan. Berarti 14.420.000 ditambahkan dengan 21.450.000. Berapa jumlahnya? 35.870.000. Ya, ini 35.870.000. Nah, NJTKP-nya tadi 10 juta. Berarti NJKP untuk perhitungannya berapa? 25.870. Ini diperoleh dari 35.870.000 dikurangi 10 juta. Nah, dari NJKP untuk perhitungan 25.870, di sini NJKP-nya pakainya yang 20%, yang minimum. Sehingga 20% dari 25.870.000 adalah 5.174.000. Nah, PBB yang terhutang 0,5% tarifnya. Jadi 5.174.000 dikali 0,5%. Hasilnya adalah 25.870. Berarti yang harus dibayarkan oleh subjek pajak untuk bumi dan bangunan selama 1 tahun besarannya berapa? 25.870.000. Silakan kalian kerjakan contoh ya, tadi sudah Ibu sampaikan sama kalian. Silakan 1 soal saja dikerjakan untuk menghitung PBB. Kalau yang belum paham, jelas tanyakan sama Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Dikali 20 itu dikali 20. Ibu tadi ada itu maksudnya ke NJOP TKP. NJOP TKP, kalau ini namanya NJOP PBB.
Ini NJOP. Ya, PBB. Ya, ini kan penjumlah. Ini kan, oh ini NJOP PBB. Ini, iya, kan penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Dijumlahkan terus dikurangi NJOP TKP 10 juta. Terus di Ya, dikalikan 30% terus dikalikan dengan 0,5%. Ya. Nanti dicari berarti PBB yang terutang itu berapa. Lebih. dikaliin kan di 138. Kalau sudah selesai, silakan berapa hasilnya untuk PBB yang terutang? 240. Betul. Oke, sekarang silakan kalian membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Ya silakan. Ya silakan. Bisa dibawa kursinya. Silakan dibalik kursinya dengan kelompok kalian yang mana? Silakan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD sama kalian, ya. Tolong Ibu dibantu ya sama kalian, salah satu saja untuk dibagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Ya, ini dari tolong ya. Oke, satu kelompok satu. Ya, nanti silakan diisi ya, diisi LKPD-nya dibahas. Salah satu nanti setelah kalian mengerjakan silakan di Terima kasih. ke depan jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Ini untuk kartu jawaban. Kalian tulis di sini. Untuk yang warna merah adalah untuk poin A. Untuk yang warna biru adalah poin B. Sedangkan kalau yang warna hijau poin C. Sedangkan yang orange adalah poin D. Ya, jadi hanya beberapa saja itu untuk setiap poinnya. Oke. Silakan kalian mulai kerjakan. Ibu bagikan spidolnya ya, untuk kalian bisa terus di situ menggunakan spidol. Satu kelompok satu. Ya. Ya, silakan dikerjakan dengan kelompok kalian masing-masing dengan poin-poinnya ya. Di situ ada 4 soal dituliskan di 2 lembar kartu jawaban ya, silakan 1, 2, 1 kartu berarti untuk 2 jawaban ya. Terus apa jawabannya singkat saja nggak apa-apa. Apa maksudnya ini, artinya apa? Browsing silakan boleh, kalian silakan menggunakan YouTube ya, menggunakan Googling silakan browsing. Ya, sedangkan poin B kalian hanya abjadnya saja ya, hanya ada 3 soal di sini. Sedangkan poin C silakan kalian cek box. Nah, ya di sini termasuk yang mana sesuai dengan gambarnya. Karena ada beberapa soal di sini ya.
Dan terakhir, poin D, menghitung. Ya, silakan. Iya, Saya belum? Sudah. Nanti silakan yang tadi Ibu udah sampaikan, yang warna merah, hijau, orange, dan biru. Silakan jawaban kalian diletakkan, ditempel di depan ya. Ya, yang poin A dulu. Silakan kalian perwakilan satu kelompok satu maju ke depan. Silakan. Yang warna merah. Ya, tempel. Ya, tempel gitu silakan ya. Silakan kelompok yang lain. Ya. Atau salah ya, nanti kita bahas. Ya, silakan ditempel di poin. Silakan yang C dan D, silakan. Ya, langsung yang C dan D, silakan. Oke. Sudah semuanya? Belum ya, silakan. Nanti kita bahas, kita koreksi bareng-bareng untuk yang poin A ya, jawabannya kalian dari 6 kelompok sudah kalian diskusikan benar atau tidak, yang D, yang C dan juga yang D. Sekarang kita bahas. Coba untuk yang poin A ya, poin A itu di sini adalah jawabannya adalah pajak. Di sini pajak nomor 1 ya, pajak ya, berarti nomor 1 semua kelompok adalah benar. Jawaban nomor 2 retribusi ya, semua kelompok benar. Berarti sudah benar semua. Sekarang yang poin B. Oke, sekarang kita lihat poin B. Poin B di sini ya, undang-undang. Oke. Nah, di sini ada kesalahan di kelompok berapa ini? Yang Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan Undang-Undang Dasar, tetapi hanya undang-undang saja. Ya.
Oke, enggak apa-apa, nanti diperbaikin. Oke, yang lainnya sudah benar. Yang kelompok yang poin C ini semua sudah benar. Dan kelompok D juga sudah benar ya. Jadi mari kita akan semua. Berarti semua sudah paham ya? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Nah, dari yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian diskusikan antar kelompok ya tentang pajak. Jadi kalian sudah mengenal apa itu pajak ya. Nah, berarti pajak itu bersifat memaksakan harus dibayar, ya kan? Bersifat memaksakan harus dibayar. Nah, di sini pajak yang kalian kenal dan sudah kalian pelajari ada pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok tadi. Jadi bisa tahu bagaimana cara penghitungannya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, semuanya kalian sudah paham. Nah, bagus semua. Oke, pintar semua bisa. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu pengen tanya ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan pada kalian hari ini materi tentang perpajakan, bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Terima kasih kalau kalian menerima ilmu yang hari ini Ibu telah sampaikan sama kalian. Bagaimana hari ini pelajaran tentang perpajakan? Sulit atau mudah untuk kalian? Sangat-sangat mudah, terima kasih. Sulit untuk dilupakan juga, terima kasih ya. Oke, di sini ada pertanyaan tidak? Pelajaran pada hari ini? Sudah jelas? Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, ya silakan kalian kembali lagi ke tempatnya semula. Ya, silakan. Oke, Ibu jadi kami. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ayo Bu, benar. Tempatnya masing-masing, tempat duduknya ya. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih sama kalian semuanya. Semangat untuk belajar terus dan ingat harus membayar pajak ya, karena pajak itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi dari kalian oleh kalian untuk kalian kembali ya. Jadi nanti ada kemajuan di dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia. Kalau ingin maju negara Indonesia ya harus membayar pajak. Harus membayar pajak. Pinter. Oke, mari kita membaca hamdalah bersama-sama.